Just. Oke guys, rapapau. Ketemu lagi di channel Kang Ikang, channelnya prediksi bola guys. Terima kasih yang udah selalu nungguin konten gua, udah subrek gua, udah nge-like, komen segala macem, bahkan ngasih saweran guys. Bos-bosku, thank you. Semoga so good selalu feelingnya guys. Yes, jadi kita sekarang lanjut ya. Ini gua agak ngebut guys karena memang ini udah sedikit agak terlambat ya gitu ya. Tetapi mudah-mudahan teman-teman selalu nungguin konten dari gua. Ini kita langsung aja bahas Portugal Maroko. Karena tadi gua langsung ngedit yang itu guys, Inggris Prancis dulu guys ya. Sekarang jadi baru Portugal Maroko guys ya. Oke, kita langsung aja tanpa berlama-lama guys. Ini adalah pertandingan yang sangat seru gitu kan. Banyak faktor, banyak unsur yang bisa kita bahas di sini. Tetapi kita satu persatu dulu. Kita mulai dari tabel pertama. Oh iya, gue mau sebelum tabel pertama, gue mau ngasih tahu nih buat yang baru nih. Ingat, ini prediksi guys ya. Prediksi. Jangan sampai tergolong kaum nomor 3. Menang diam-diam aja, kalah kok marah. Nah itu guys, itu aja. Jadi peraturan tadi Kang ingetin ya, dipahamin buat yang baru. Ya itu aja guys. Baru kita lanjut. Biar nyaman, kita langsung tabel 1 ya. Tanpa berlama-lama guys, ini dia rekapan gua, data gua di tabel pertama. Check it out bro. Cus. Nah, Portugal, data 5 match terakhirnya, dia menang 4 kali, kalah sekali. Sama siapa? Sama Korea kah? Iya, Korea ya, kalau nggak salah ya, 2-1 ya. Maroko di sini tercatat dia menang 3 kali. Nah, ini dalam kurung tambah 1 WP. Ya kemarin dia menang kan sama Spanyol kan, menang penalti. Aslinya dia seri tuh 2. Kalau Portugal belum pernah seri. Jadi itu tambah 1 WP tuh win penalti ya guys. Jadi kalau misalkan nanti Maroko bisa adu penalti lagi, dia udah punya pengalaman. Dan kipernya gua salut guys, si Bono itu ya boleh manis. Di sini gue menyoroti adalah kejomblangan dari selisih golnya nih. Ngegulinnya tuh 16 berbanding 7 sama Maroko. Kebobolannya tapi Maroko irit, hanya kebobolan 1 gol. Tetapi Portugal juga hanya kebobolan 3. Ini juga termasuk bagus ya. Kita lihat indikasi tabel pertama, ini mengarah ke Portugal jelas. Portugal diprediksi akan mendominasi. Gue sepakat. Oke, dari selisih gol juga ibaratnya produktif. Oke, gue sepakat. Tabel 1 mungkin cenderung Portugal ya. Tapi lihat dulu, apa tabel kedua? Nah ini dia. Tabel kedua mengatakan dari 16 golnya mereka ya, Portugal itu terjadi di babak kedua. Sedangkan Portugal lebih agresif sedikit itu di babak pertama. Tetapi ini nih ya, jadi patokan kita ketika misalkan ini mah ya, Maroko dia mencuri gol lebih dulu. Bisa jadi karena feeling gua mengatakan Maroko bisa mencuri gol lebih dulu di sini. Feeling gua ya. Karena kenapa? Unsur lain itu nanti gue bahas gitu ya. Unsur lainnya itu nanti kita bahas. Tapi gue feeling gue dari tabel kedua aja udah langsung dapat kayak gambaran gitu ya. Terus kayaknya Maroko nggulin duluan gitu. Tetapi kalau misalkan terjadi Portugal, lihat babak keduanya guys, pasti akan menggilo gitu ya pokoknya. Menggilo guys, bukan menggila lagi, pokoknya menggilo. Ya, tetapi hati-hati, Portugal di sini ada catatan gua, dia block shotnya 2,8 ya, hampir 3. Jadi hampir ini masuk ke unsur yang tidak atau kurang hoki ya. Jadi waspada nih, ketika misalkan Portugal melancarkan serangan harusnya ke arah gawang gitu ya. Kalaupun ke arah gawang dia juga harus benar-benar hoki gitu guys ya. Jadi kita lihat di tabel kedua, memang artinya sepakat lagi ya, Portugal akan dapat gambaran pasti akan menyerang. Tinggal masalah hoki saja ini sepertinya. Tabel ketiga, nah ini guys, mulai nih. Corner sama free kick ya udah bisa lihat aja. Tapi gue di sini unsur goalkeeper save ya, dia tinggi nih, cukup tinggi lumayan lah, hampir 2,5 ya, 2,4 ini punyanya Maroko. Itu kiper si Bono ya. Ini kata gue nih, yang dimaksud Maroko itu dia ada unsur hoki. Kenapa? Lihat danger attack-nya dia di bawah 40 bahkan 35. Angka 30-an itu middle ya kalau kata gue tuh ya. Cenderungnya sih lebih ke hoki gitu. Nah ini dia, kalau teman-teman perhatikan 5 match Maroko hanya ngegulin 7, kebobolan 1. Coba, bisa aja diartikan kuat pertahanannya, bisa ya. Tetapi lini depannya juga agak sedikit kurang mumpuni gitu guys. Rata-rata cuma 1,4 berarti kan tiap pertandingan. Sedangkan kalau Portugal dia itu total dia menyerangnya nih ya. Kita Portugal udah kita pahami lah tiap karakter bermainnya seperti apa gitu. Tetapi di sini unsur hokinya Maroko. Ini hati-hati nih guys. Jadi
tim Spanyol aja juga yang ibaratnya ngegempur itu ball positionnya udah nggak bisa ini lagi dah, udah nggak bisa dihitung lagi, udah ribuan dia pasnya gitu loh, berbanding Maroko yang cuman sekitar kemarin itu gue hitung sekitar 18% apa 22% gitu, pokoknya tipis, jauh bedanya 50% ke atas itu ball position sama Spanyol. Tetapi hasil akhirnya apa? Spanyol gagal ya kan? Ini dia nih unsur hokinya Maroko guys. Dan jangan dianggap remeh juga ya guys Maroko ini, karena kita lihat nih di tabel keempat, ini dia nih 2 match duel head to headnya. Jadi mereka sepanjang sejarah pernah bertemu 2 kali ya. Bisa teman-teman lihat ya ajang apa. Nah, di sini mengatakan mereka tuh seimbang, sama-sama pernah saling mengalahkan ya. Ini dia nih, ball possession ternyata milik Maroko guys. Nah, ngegolin Maroko lebih unggul 1. Jadi kalau teman-teman tadi sepakat dari tabel 1 sampai 2 dan 3 itu cenderungnya Portugal, tetapi di sini tabel keempat hati-hati. Maroko tidak bisa dipandang sebelah mata di sini. Sejarahnya dia pernah menang sama Portugal ya. Terus penalti yang dia punya kekuatan di situ, di faktor kiper dan mental kalau kata gua ya. Jadi pertandingan ini sebenarnya diprediksi ya tadi tuh guys, jangan dulu mengambil kesimpulan sementara ini ya. Begitu teman-teman lihat video ini, jangan langsung dulu gue yakin ini nih. Kalau bisa menunda sampai dengan berita terupdate ya. Kalau bisa lihat sampai ke line up ya, line upnya siapa yang bakal turunin, karena gue nggak memprediksi sampai situ line up siapa, karena takutnya video jadi panjang akhirnya teman-teman ngantuk ngedengerin gue ngomong gitu ya. Jadi gue lebih inti-intinya aja guys, tetapi gue memberitahukan ibaratnya teman-teman sampai tunggu pemainnya dulu apa bagaimana, berita terupdate seperti apa gitu kan. Ini kan dinamis semuanya bisa terjadi ya. Nah di sini nih kita mulai ya, kita lihat sebenarnya kalau misalkan apa kata dunia nih di sini. Kata dunia itu prediksinya Maroko di bawah guys, diprediksi bakal kalah sepertinya ya. Kita lihat tabel odds saja, gua kan ngebaca tabel odds guys. Tetapi di sini pun artinya Portugal juga tidak terlalu signifikan kalau kata gua. Lebih cenderungnya di sini posisinya dia main safe nih ya, safe nih, lebih gede nih safe nih, draw artinya. Nah tetapi Maroko di sini dia bahkan sampai di pur berapa nih, pur berapa, berarti pur 1,5 ya, antara 1,5 atau 2 nih ya di sini ya si Maroko ini. Pur 1 standarnya pur 1 lah, 1,5 lah ya. Jadi bisa dikatakan artinya ada mungkin ya kecenderungan si Portugal itu bisa lebih daripada 1 gol kalau menang. Sebenarnya begitu juga sebaliknya, Maroko pun bisa lebih daripada 1 gol ke gawang Portugal pun bisa. Kita lihat kenapa bisa dikatakan bisa. Nah ini gue masukin unsur X nya guys. Nah sampai kita lupa bahas unsur X. Nah ini bisanya kenapa, karena lihat nih ya, ada sedikit perbedaan ya maksudnya di sini ya gua ya. Nanti bakal gua omongin. Di Portugal 3 nama ini sebenarnya yang kuncian kalau menurut gua ya, karena Gonçalo Ramos, Bruno Fernandes ya, sama Bernardo Silva dari Portugal. 3 nama dari Maroko, Ziyech, En-Nesyri, Bono ya. Bono kenapa gue masukin? Karena ini dia waktu penalti kemarin asli guys, gue salut itu asli si Bono tuh. Bono gile. Keren lah pokoknya dia kalau menggagalin penaltinya keren lah pokoknya. Jadi kalau dari Ramos ini, gua anak muda dari Benfica umur 21 tahun si Bono nih dimainin coba kemarin, malah gacor, dia hat-trick pertama ya. Dan sekarang kayaknya belum pernah ada yang hat-trick lagi, baru dia doang nih Gonçalo Ramos ya. Jadi tuh anak muda yang tidak diprediksi tiba-tiba dimainin, malah gacor. Nah, gua khawatir ini juga si Gonçalo Ramos makin gacor juga di sini ya. Sekarang kita lihat faktor X berikutnya ya. Di sini di 2018 Portugal hanya melaju sampai hanya ke babak 16 besar aja. Kenapa? Karena mereka kalah di babak 16 besar sama Uruguay. Yang ngegulinnya itu adalah Pepe terakhir. Pepe masih main sampai sekarang ya. Nah, ternyata Maroko 2018 dia itu juru kunci. Bayangin perubahan drastis dari Maroko. Dia juru kunci grup B dengan poin 1, belum pernah menang. Tiba-tiba sekarang Piala Dunia sekarang dia gacor habis. Dia bahkan juara grup F di atas
Kroasia dan menyingkirkan Belgia guys. Wow, luar biasa. Poinnya 7, bayangin. Belgia keok guys. Nah loh, poin 7 kan berarti nggak pernah kalah selama dia di grup. Bahkan sampai saat ini pun dia juga belum pernah kalah posisinya guys. Nah loh, gimana tuh? Unsur Excel ini adalah peringkat FIFA, mungkin akan menjadi pemicu ya, pemicu emosional gitu ya. Yang lainnya dari peringkat FIFA itu Portugal peringkat 9, Maroko dia peringkat 22, tetapi dia lebih baik dari unsur rataan umur ya, 26,2 kalau rata umurnya Maroko ya. Jadi Portugal agak sedikit senior lah ya. Gua sih berharapnya kalau gua ya, ini sebelum kita membaca jalannya pertandingan seperti biasa guys ya. Seperti biasa guys, jangan sampai tergolong kaum nomor 3 yang menang diem-diem aja kalau Komara. Ini buat kita bawa santai aja, ini prediksi itu feeling so good. Jadi teman-teman ketika udah baca 1, 2, 3 feeling so goodnya kemana ya, anggap aja gue masih sekedar nemenin teman-teman yang udah punya feeling so good kesini. Oke, silahkan. Gue mungkin ibaratnya salah satu pendukung teman-teman semuanya gitu kan. Nah seperti itu aja, dibawa enjoy ya. Jadi ibaratnya gue mah cuman sekedar nyampein data aja nih, data-datanya ini nih, ngomongin bola pakai data kan asik ya gitu. Urusan teman-teman ya itu silakan masing-masing. Jadi sekarang menurut gua nih ya, menurut gua feeling sebenarnya agak sedikit gua ke Maroko tadinya ya. Tadinya nih awal gua lihat jadi gini lah guys, gua ngopi dulu. Gue sebenarnya agak cenderung ke Maroko karena feeling gue ke Maroko itu tadinya bagus gitu ya. Cuman pas gue pikir-pikir lagi ya, gue baca lagi berita, gue lihat lagi data tadi tuh ya, 1, 2, 3 tabel 1, 2, 3 1, 2, 3. Gue lihat lagi profil Gonçalo Ramos. Gue lihat profil Gonçalo Ramos. Ini anak muda ini nih, kalau dimainin lagi mudah-mudahan sih ya. Gue sih makanya kenapa? Karena gue berharapnya nih si Patua nih, si Endo nih, Ronaldo ini nggak dimainin lah, udah nggak usah dimainin lah, udah bukan waktunya kali ya. Ronaldo udah habis masanya, sekarang anak muda yang berkarya gitu ya. Jadi gue berharap banget sebenarnya ya, ketika gue baca Gonçalo Ramos itu kayak mudah-mudahan dimainin nih. Kalau dia dimainin gue yakin ya, maksudnya Portugal bisa jadi unsur X ini adalah di Gonçalo Ramos. Jadi gue sangat berharap di situ ya, maksudnya sangat berharap Portugal, keyakinan gue karena memang feelingnya si anak muda ini nih, karena dia baru mainin gacor, mudah-mudahan auranya itu belum langsung hilang gitu guys, dan nurun ke teman-temannya kan. 6-1, wah gue lihat tuh kan dari awal-awal kan Portugal kayaknya susah gitu ngegulin, seret gol dimainin dia tuh kayak tim itu langsung kayak bebas gitu mau ngoper ke siapa aja tuh kayak yang aktif gitu guys. Nah itu tadi sebenarnya gue cenderung Maroko tadi, tetapi gue percaya mudah-mudahan pelatihnya sepakat sama gue nih, langsung nyetel ting gitu kan, langsung ngebaca pikiran gue dari sini gitu, sepakat semuanya Gonçalo Ramos harus dimainin bos gitu kan. Kalau dimainin kayaknya permainan bakal bagus. Nah itu ya, gue hanya berharap di situ. Jadi gue feeling gue sih ini Gonçalo Ramos harus dimainin. Kalau nggak dimainin pelatih ini keterlaluan nih, masih percaya sama Patua aja nih. Udah bukan masanya kali Ronaldo ya, kayak udah terbukti lah udah. Kalau Gonçalo Ramos nggak dikasih kesempatan nih sekarang nih, sayang banget nih, dia lagi mulai punya panggung gitu kan. Jadi itu guys, secara gue memang artinya gue percaya unsur tadi itu ya, memang sih artinya Maroko juga bagus, cuman nggak tahu kenapa gue feelingnya ke Portugal karena tadi tuh gue melihat sosok Gonçalo Ramos. Mudah-mudahan dia dimainin. Kalau nggak dimainin nggak tahu dah, gue balik lagi mungkin ke Maroko gitu ya. Gue balik lagi ke Maroko karena kayak gue kehilangan sosok yang bikin gue percaya gitu kan. Gitu aja, gue simpelnya itu guys. Jadi kalau misalkan Gonçalo Ramos dimainin, gue feeling gue Portugal ya. Portugal bisa mencuri gol duluan bahkan kalau misalkan Gonçalo Ramos dimainin. Tetapi kalau misalkan Gonçalo Ramos gak dimainin, Maroko bisa ngegulin duluan. Patokannya itu. Tetapi gue punya prediksi, kalaupun misalkan nih Gonçalo Ramos nggak dimainin tapi babak kedua, mudah-mudahan babak pertamanya tetap imbang, hasilnya tetap 1-1 ya. Tapi itu Maroko ketinggalan, Maroko ngegulin duluan, Portugal ketinggalan. Jadi feeling gua kalau misalkan Gonçalo Ramos nggak dimainin itu 1-1 babak pertama. Tetapi kalau Gonçalo Ramos dimainin dari awal, gua feeling gua ya 1-0 udah di tangan tuh Portugal tuh. Feeling so good gua mau Gonçalo Ramos nih.
Itu aja guys kalau gua. Tetapi kalau sampai babak kedua, karena feeling gua babak kedua pun ini dia akan ngotot ya. Karena gue tetap aja balik lagi ke feeling. Kalaupun babak pertama Maroko nggak ngegulin, babak kedua Maroko bisa ngegulin. Karena Maroko tuh ngotot mainnya. Walaupun dia ketinggalan juga dia terus fight gitu kan. Itu guys. Jadi apa ya? Skornya 2-1, ujung-ujungnya skor gue 2-1 gitu, karena ini ketat lah, nggak apa ya, nggak ada bayangan gue skornya bisa lebih daripada 3 gitu, nggak. 2 masih mungkin lah 2 ya, tetapi 2 juga agak sulit. Bisa terjadi ketika misalkan menit-menit kritis ya, karena di situ menit-menit kritis kan, misalkan posisinya udah menang nih Portugal 2-1 sampai menit ke 65 gitu ya, atau menit 70-an. Nah si Maroko kan dia mulai ketarik tuh, dia nyerang terus kan, karena dia ingin mengincar posisi 2-2. Nah disitulah kesempatan Portugal menjadi skor akhirnya 3-1. Teman gue lebih kuatnya 2-1. Jadi kalau misalkan Gonçalo Ramos ya, tetap sekali lagi Gonçalo Ramos dimainin, skor 2-1 atau 3-1 udah. Walaupun ya kalau misalkan Gonçalo Ramos gini mainin, udahlah gua nggak ada apa-apa gua mah. Jadi blank aja gitu ya, kayaknya bisa Maroko seri. Kalau Gonçalo Ramos gak dimainin dari awal, bisa Maroko seri 1-1 sampai akhir. Udah itu aja gua mah. Karena gue cocoknya tuh kayak feelingnya sama Gonçalo Ramos itu aja guys. Jadi sesimpel itu, karena itu feeling kan, feeling ya, bebas aja gitu feeling gitu ya. Kalau Gonçalo Ramos dimainin, gue feeling gue kuat gitu. Tapi kalau nggak dimainin nggak tahu lah, kayaknya gue 1-1 lah gitu ya. Kalau misalkan Gonçalo Ramos nggak dimainin, tetapi kalau Gonçalo Ramos dimainin dari awal 2-1 bisa ada di tangan, gol duluan bisa ya, bisa terakhirnya pun 3-1 bisa. Itu tadi tuh ya, patokannya hanya satu orang kalau gua, Gonçalo Ramos. Udah mainin bos, jadi harus dimainin bos. Pelatihnya Uruguay, pelatihnya Portugal harus mainin nih Gonçalo Ramos ya bos, please ya. Itu aja. Tetapi kalau misalkan hasil akhir ini tadi itu ya imbang 1-1, adu penalti aja, gawat nih buat Portugal. Kalau sampai adu penalti gawat Portugal. Kenapa? Gue percaya sama sosok Bono, gue lebih percaya Bono ya, mantep kan. Bono tuh keren coy. Gitu aja. Jadi kalau misalkan penalti, Maroko lah udah lebih unggul, udah di atas angin. Kalau kata gue tuh mentalnya udah terbangun gitu ya, udah nggak kaget lagi gitu. Nah Portugal juga bisa jadi gitu, tetapi gue lebih cenderung ke Bono gitu ya. Jadi gitu aja guys, Gonçalo Ramos kuncian gue ya. So gue nggak bingung gitu kan, percaya sama satu orang itu, mudah-mudahan dimainin dan masih gacor ya. Oke ya, gitu aja ya, biar cepet ngeditnya guys. Sekian dari gua, mudah-mudahan teman-teman semua menjadi manfaat dengan lihat konten ini, jadi menambah wawasan. Sekali lagi terima kasih yang udah langsung komen, like and share, serta saweran yang bos-bosku. Gua doain semua tetap so good semuanya ya. Salam dari Kang Ikang, semuanya tetap semangat sampai dengan final dan ada juaranya nih guys. Mantap selalu, sukses selalu, sehat selalu. Sekian dari gua, Rapapau. Hup.